Tidak ada yang bisa menjamin jatuh tanggal berapakah Lailatul Qadar kita di bulan Ramadan kita yang sekarang ini, atau yang di tahun lalu, atau yang tahun sebelumnya itu jatuh tanggal berapa, itu nggak ketahuan. Gitu. Nggak ada yang bisa memastikan. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW pun belum pernah diriwayatkan pada hari raya Idul Fitri gitu, akhirnya beliau tuh mengumumkan gini, sahabat-sahabat, ketahuilah ternyata tuh Ramadan kemarin kan 30 hari itu, ternyata jatuh Lailatul Qadar itu tanggal sekian loh. Nggak pernah, gitu. Nggak pernah. Jadi tidak pernah ada konfirmasi dari Nabi, Ramadan sudah lewat, lalu ternyata pemenangnya tuh siapa gitu tuh enggak. Yang terus jatuhnya tanggal berapa juga enggak ada hadis menyebutkan kayak gitu. Nah, jadi kalau cuma nyebutin tanda-tanda iya, tapi memastikan kapan jatuhnya, ini kan kalau kita kan nggak bisa memastikan kalau belum terjadi. Ini udah lewat loh, udah terjadi gitu. Dan nggak ada juga sahabat yang iseng nanya, ya Rasul, kemarin itu Ramadan 30 hari jatuhnya tanggal berapa tuh jadinya tuh, gitu. Itu nggak ada yang nanya gitu, dan Nabi juga nggak pernah ngejawab atau menjelaskan hal-hal seperti itu. Artinya tidak ada jaminan tentang jatuhnya tanggal berapa, satu ya. Yang kedua, tidak ada jaminan kitanya dapat apa enggak, gitu. Jadi itu menjadi sebuah misteri, gitu loh. Bayangin, ibadah tapi misteri. Nah, itu kacau tuh urusannya kan. Nah, yang menarik adalah sekarang begini, judul kajian kita siang ini malah itu kayak berlawanan. Judulnya jaminan mendapat Lailatul Qadar. Wah, kok berani-beraninya ngejamin? Rasul aja nggak berani ngejamin, ya kan? Nggak ada hadis yang bilang jaminan-jaminan. Oh, kita sekarang tiba-tiba belagu sok tahu, pakai bilang-bilang ada jaminan-jaminan segala. Bagaimana ceritanya? Nah, begini ceritanya. Jamaah sekalian, kan Lailatul Qadar itu hanya ada di malam Ramadan. Oke? Nah, jumlah Ramadan itu kalau nggak 29, 30 lah gitu kan. Dan itu memang tadi sudah kita bahas panjang lebar tuh. Ada yang bilang malam ini, malam itu, malam ini, malam itu. Oke. Semuanya nggak ada yang kita tolak. Semuanya kita terima. Berarti probabilitas atau kemungkinan Lailatul Qadar itu sudah ada sejak malam pertama, dan bisa juga dia ada di malam kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Di tiap malam itu ada kemungkinannya. Cuman kita nggak tahu yang mana. Nah, kalau sudah kayak gitu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya kan sederhana jawabannya. Kenapa nggak kita kepung aja 30 malamnya itu? Ayo, mau lari kemana dia? Jangan kita pakai gaya orang main judi, gambling. Bener sih Nabi bilang cari di 10 malam terakhir, cari di malam ganjil. Udah ada yang paling ngetop itu yang masyhur tanggal 27. 27 Pak, masjid penuh gitu. Masjid penuh karena orang berpikir harus itikaf dan harus di masjid gitu kan. Ternyata Lailatul Qadarnya loncat dia, nggak di malam 27, malam 26. Kan ngeselin itu Pak, ya kan? Tapi ya emang Nabi nggak pernah menjamin tanggal berapa kok. Kenapa kita yang jadi ngomel? Kita nggak bisa salahin, ya salah kita sendiri. Kenapa nyarinya cuma di malam 27? Nah, kenapa nggak di malam-malam yang lain? Gitu. Nah, yang saya berikan jaminan itu adalah gini, kalau di malam pertama kita ibadah, malam kedua kita ibadah, malam ketiga, 4, 5, 6, sampai malam 30 kita ibadah, terus kira-kira itu dia mau lari kemana lagi itu Lailatul Qadarnya? Ayo, mau lari kemana? Mau lari ke bulan Syawal? Nggak mungkin, karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Mau lari ke siang? Ya nggak mungkin juga. Kenapa? Ya kan namanya Laila. Laila itu kan malam. Kalau siang, habis asar gitu, namanya bukan Lailatul Qadar. Namanya Naharul Qadar. Siangnya Qadar. Nggak mungkin. Lail itu dari mana? Lail itu dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah dia malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, bukan terbit matahari ya, terbit fajar, subuh. Nah, gitu. Kalau malam mulainya dari jam berapa? Apa habis tarawih, apa habis isya? Bukan. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Ya, dari mana dalilnya? Dalilnya dari lagu anak-anak.
Tanya tuh anak-anak, anak TK, anak PAUD tuh dia bisa nyanyiin. Matahari terbenam, hari mulai malam. Nah, itu kan. Hari mulai malam itu sejak matahari terbenam. Itu buktinya kita kalau buka puasa tuh pas maghrib. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan, summa atimmus shiyama ilal lail. Ya, sempurnakan puasamu sampai malam. Gitu. Sampai malam jam berapa malamnya? Jam 10, jam 12. Bukan. Sampai malam itu maksudnya sampai ketemu malam. Pergantian siang dan malam itu adalah maghrib. Jadi begitu maghrib kita makan. Bukan malam sampai tengah malam. Itu bukan. Nah, jadi Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib. Nah, begitu maghrib, mulai itu malamnya. Sampai subuh. Nah, sepanjang itu, pertanyaannya berikutnya adalah, jadi apa kita mesti begadang semalaman ya Pak Ustadz di dalam masjid? Saya bilang tadi ya, saya jawab tidak harus di masjid. Yang penting kita ibadah. Nah, dan juga tidak harus sepanjang malam. Enggak, gitu. Tapi ada sesi-sesi dimanapun di dalam durasi dari pas maghrib sampai subuh itu, di mana kita mengkhususkan diri untuk ibadah. Sebenarnya kita sholat maghrib udah ibadah tuh. Kita isya juga udah ibadah. Kita sholat subuh juga udah ibadah. Ya kan? Nah, tapi yang dimaksud tentu bukan ibadah yang sholat 5 waktu. Tentu sholat sunnahnya. Sholat sunnah juga banyak. Ada ba'diyah, ada qobliyah, isya, ba'diyah, qobliyah, isya tuh sholat malam juga sih. Tapi nampaknya bukan yang itu sebenarnya yang diuber gitu ya. Tapi adalah sholat malam yang disebut dengan istilah qiyamul lail. Ada 2 qiyamul lail itu. Ada qiyamul lail yang berlaku sepanjang waktu, dalam arti tidak harus di bulan Ramadan, yaitu sholat witir dan tahajud, gitu ya. Nah, yang satu lagi adalah qiyamul lail yang hanya adanya di bulan Ramadan. Kalau udah lewat Ramadan, nggak akan ketemu. Apa itu? Tarawih. Tarawih. Bedanya tarawih dengan tahajud apa? Tahajud itu kalau kita udah tidur, udah istirahat malam, menjelang subuh kita bangun. Itu namanya tahajud. Tapi kalau kita habis isya, kita sholat berjamaah khusus di bulan Ramadan, itu namanya tarawih. Kalau dipikir-pikir, lebih berat mana antara tarawih dengan tahajud? Ya tergantung juga sih ya. Tapi lebih mudahnya adalah yang habis isya kita sholat tarawih, lalu kita witir, itu lebih mudah daripada tengah malam kita harus bangun tahajud, gitu kan. Nah kalau bisa tiga-tiganya, tarawih juga, tahajud juga, witir juga, cakep itu, ya kan? Setidak-tidaknya dari 3 itu 2 deh yang kita kejar, tarawih dan witir. Itu sudah ada di depan mata kita, di depan hidung kita tiap malam. Tinggal masalahnya kita tuh kadang-kadang suka lupa bahwa dengan kita tarawih setiap malam di bulan Ramadan, tentu dengan witirnya sekalian ya, sebenarnya tuh kita sudah di depan mata itu Lailatul Qadar. Cuman banyak orang yang tarawihnya itu kayak Nabi. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga doang ramenya. Atau malam 27 doang ramenya. Di malam-malam lain tuh udah pada hilang, udah pada tahu kemana. Sehingga nggak full itu tarawihnya. Kalau Anda tidak full tarawihnya, terus menjaminnya gimana mendapatkan Lailatul Qadar itu? Kan dia bisa pindah di mana saja. Nah, kalau kita berani jamin, pokoknya sebulan full saya tidak pernah libur tarawih. Jamin ya, sebulan full tidak pernah libur tarawih, apalagi dengan dengan witir, ya kan? Apalagi dengan zikir gitu. Di sela-sela tarawih kan ada zikir tuh ya, kita bisa baca atau baca Quran atau apa dan sebagainya. 30 malam, Pak, bayangin gitu loh. Tarawih kita tuh bahkan disebut tarawih itu kan kalau di sela-selanya ada istirahat, itu namanya tarawih itu kan. Itu diisi dengan kajian gitu kan, seperti yang kita lakukan di masjid-masjid itu loh biasanya. Antara isya ya, isya kita sholat isya, ba'diyah, kemudian ada kajian, nanti ada tarawihnya, terus ada witirnya. Itu Pak, kalau kita hitung durasinya dari isya sampai bubar itu dari jam 7 sampai jam 9 biasanya, itu 2 jam. Itu Pak 2 jam tuh, tiap malam gitu loh. Mau lari kemana si Lailatul Qadar itu? Bandingkan dengan kita ke masjid iktikaf cuman ngejar-ngejar malam 27. Ya semoga dapat sih, tapi siapa yang bisa jamin? Kalau yang ini tiap malam 2 jam gitu loh. Jaminan banget itu Pak. Gitu. Mau lari kemana si Lailatul Qadarnya itu? Gitu kira-kira. Baik.